Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Ekawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Ibu Endang Sriwahyuni MPD dan pengajar praktik Bapak Yani MPD. Refleksi saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Antara lain, saya mementingkan aspek kognitif dibanding aspek afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif di sini adalah saya lebih mementingkan pembelajaran mapel saya, yaitu matematika, dibandingkan dengan aspek afektif yang berupa tingkah laku, kemudian minat, bakat, kemudian perasaan siswa, begitu juga dengan aspek psikomotorik yang berhubungan dengan skill atau kemampuan, misalnya melukis, menari, atau kemampuan-kemampuan olahraga yang lain. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran sesuai target kurikulum tanpa memperhatikan bakat, minat siswa, dan menuntut murid menguasai seluruh materi yang saya berikan. Hal ini sejalan dengan tuntutan KKM yang ada, kemudian adanya ujian nasional yang menuntut saya sebagai seorang guru matematika harus bisa atau membisahkan siswa dalam mapel matematika supaya mereka menguasai apa yang saya berikan tanpa saya peduli tentang minat ataupun bakat mereka. Yang ketiga, pembelajaran yang saya berikan sebatas transfer ilmu dan guru dominan di kelas atau teacher center. Nah, dalam hal ini saya memang kurang memberikan kesempatan kepada siswa. Saya cenderung dominan di kelas, sehingga pada saat pembelajaran banyak anak-anak yang merasa bosan, merasa tidak nyaman, takut, kemudian ngantuk, tidak punya motivasi belajar, atau bahkan ngobrol sendiri. Ya, saya kurang memberikan kesempatan kepada mereka karena untuk pembelajaran saya cenderung menggunakan metode ceramah. Kemudian yang keempat, saya merasa gagal dan bersalah jika banyak peserta didik yang tidak menguasai materi dan tidak tuntas karena kurang memahami karakter peserta didik. Saya tidak mau tahu kalau matematika itu kan sebenarnya mata pelajaran yang tidak semua anak bisa memahami. Tetapi pada saat mereka tidak memahami mapel saya akan merasa sangat gagal dan merasa bersalah. Mungkin hal ini karena saya kurang memahami karakteristik ataupun latar belakang dari mereka. Berikutnya, perubahan dari perilaku atau pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti ini sangatlah penting. Bahkan Ki Hajar Dewantara ini mengutamakan kepentingan budi pekerti terlebih dahulu sebelum anak mendapatkan pendidikan kognitif. Nah, setelah mempelajari modul ini 1.1, saya menjadi semakin sadar bahwa pendidikan budi pekerti ini sangat-sangat dibutuhkan oleh siswa. Karena budi pekerti ini merupakan perpaduan cita rasa dan karsa, dan pada saat pendidikan budi pekerti ini diberikan, pendidikan ini akan akan menjadi transformasi perubahan nilai-nilai luhur peserta didik yang akhirnya akan membentuk karakter anak bangsa. Dengan demikian nanti akan terbentuk manusia yang sempurna lahir maupun batin. Kemudian saya juga mempelajari prinsip tentang pendidikan menuntun, bahwa sebenarnya anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing.
Guru tidak bisa merubah anak, tetapi guru bisa menuntun lakunya anak. Dalam hal ini memberikan budi pekerti ataupun memberikan karakter-karakter yang baik agar anak itu bisa berjalan sesuai dengan relnya. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi sadar bahwa guru harus mempunyai 3 prinsip, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani. Di belakang kita harus senantiasa memberikan dorongan kepada peserta didik. Saya menjadi sadar bahwa guru ini sebenarnya adalah pamong yang mengarahkan siswa jika dia berjalan di rel yang salah. Dan saya juga sadar bahwa saya harusnya menggali kemampuan peserta didik, mengembangkan bakat dan minatnya. Tidak hanya menuntut, tapi menuntun. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran tentang pendidikan berpihak pada anak. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa seharusnya saya memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan segala sesuatunya, tetapi tetap berada pada relnya. Jadi kita tidak memuja anak, tetapi kita menciptakan pendidikan yang berpusat pada anak. Bagaimana caranya mereka merasa nyaman pada saat kita memberikan pembelajaran. Kita bisa membangun kemandirian mereka, tidak membiarkan mereka bebas lepas. Jadi kita benar-benar menghamba kepada anak, kita berorientasi pada kebutuhan anak atau student center, sehingga anak bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman membuat saya tersadar di sini bahwa anak ini sangat dipengaruhi oleh kodrat alam berupa kultur budaya dan kondisi alam geografisnya. Begitu juga, anak juga tidak boleh melewatkan kodrat zaman karena zaman ini berkembang dari waktu ke waktu. Nah, disinilah akhirnya saya menuntut diri saya sendiri untuk bisa membekali anak dengan keterampilan abad 21 dengan tetap menyaring pengaruh dari luar dan mengutamakan kearifan budaya lokal. Nah, kemudian penerapan untuk mewujudkan pemikiran supaya sesuai dengan gagasan dari Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama berusaha menjadi teladan bagi anak dalam semua aspek kehidupan, seperti 3 prinsip dari Ki Hajar Dewantara tadi, engar sosung tulodo, yaitu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan pembinaan pendidikan karakter yang berkelanjutan sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan budi pekerti ini merupakan pendidikan yang utama. Sebelum mereka mendapatkan pendidikan yang lain, maka anak harus ditanamkan dengan karakter yang baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Saya akan berusaha mencari metode-metode media pembelajaran yang bervariasi, yang menyenangkan, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk bereksplorasi, mengeluarkan pendapat, ide, maupun gagasan kreatif mereka. Kemudian yang keempat, saya mencoba akan mengenali karakter dan latar belakang siswa sehingga mampu memunculkan minat, bakat, dan potensinya. Karena sesungguhnya anak terlahir sudah mempunyai kodratnya masing-masing, sudah mempunyai bakat, minat, dan potensinya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memunculkan dan mengembangkannya. Akhirnya, kesimpulan yang saya peroleh setelah saya mempelajari modul 1.1 bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangatlah luar biasa, sesuai dengan pendidikan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pendidik untuk segera menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga terwujudlah manusia yang seutuhnya. Terima kasih, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.